Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fahri Irawan, dan pada kali ini saya akan melakukan review terhadap salah satu produk pelumas yang sering saya pakai di motor Suzuki GSX Bandit saya, yaitu Valvoline Champ 40 Extra. Bagaimana pengalaman saya memakai oli ini dan apa saja yang terjadi ketika saya memakai oli ini? Yuk kita simak reviewnya. Settle down in the place of dreams, float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. All the dangers have been made up. You believe what they say. Through the heartache, I would stargaze. No invasion today. We've come this far. Oke, kalau kita lihat oli ini Valvoline Champ 40 Extra, kalau kita lihat di websitenya langsung ya, di sini tertulis kalau dia adalah synthetic blend ya. Ini nih tertulis Valvoline Champ 40 Extra 10W40. Oh, berarti ini dia adalah 10W40 ya untuk viskositasnya. Is a synthetic blend. Oh, synthetic blend berarti dia campur ya, semi sintetik gitu loh. Dari sini dikatakan dia diformulasikan untuk motor 4 tak ya, 4-stroke motorcycle. Dan juga ditulis di sini direkomendasikan untuk motor generasi terbaru dan superbikes termasuk Honda, Yamaha, Suzuki dan brand terkemuka lainnya gitu. Oke, di sini menurut klaim dari websitenya sendiri, Valvoline Champ 40 Extra ini pertama dia bisa melindungi komponen yang penting, kemudian bisa mempercepat tenaga yang maksimum, pengoperasian kopling yang mulus, dan perpindahan gigi untuk pengambilan akselerasi yang cepat. Nah, sini dikatakan cleaner engine ya, mesinnya lebih bersih dan umur mesin lebih lama, begitu. Itu menurut klaim dari websitenya. Bagaimana nih klaim dari saya sendiri? Jadi kalau teman-teman lihat semua, di sini oli ini sudah mendapatkan standar yaitu APSM dan JASO MA2. Yang mana ini bagus sekali untuk motor-motor generasi baru ya. Memang rata-rata untuk motor di Indonesia itu hanya membutuhkan untuk APSL saja. APSL sendiri itu standar yang dikeluarkan oleh Amerika ya, tahun 2001 lalu, sementara APSM itu 2006. Di Indonesia masih yang pakai standar APSL, tapi tidak apa-apa kita memakai yang lebih di atas itu. Bahkan beberapa buku servis motor juga merekomendasikan minimalnya APSL, kalau bisa lebih tinggi dari itu. Dan di sini sudah ada JASO MA2 yang mana ini cukup bagus juga ya, karena rata-rata motor masih butuhkan JASO MA saja. Kalau JASO MA2 berarti 2 tingkat di atasnya, berarti lebih bagus gitu. Oke, aspek pertama yang akan saya review dari oli Valvoline Champ 40 Extra ini adalah akselerasi. Oke, pada saat saya awal penggantian oli ini masih belum terasa enaknya ya. Masih butuh penyesuaian dahulu, sekitar 100 hingga 200 km pertama. Baru feel-nya itu, baru kerasa lebih dari itu. Untuk masalah akselerasi, oleh ini boleh saya acungi jempol ya. Dia terasa smooth untuk putaran bawah, menengah, hingga atas. Untuk bawah menengah ya, untuk karakter motor saya yang overbore, memang biasanya kan ini ya, dia itu agak sulit, agak ngempos tenaganya untuk tarikan bawah ke menengah, adanya ke menengah ke atas. Namun dengan menggunakan oli Valvoline ini, saya tidak merasakan itu. Tetap smooth untuk putaran bawah ke menengah dan menengah ke atas. Nah, untuk menengah hingga ke atas, oli ini bisa bekerja dengan baik, namun mungkin tidak sebaik oli-oli yang memiliki kandungan full sintetik atau ester atau di atasnya gitu. Terakhir, top speed yang bisa saya jangkau dengan menggunakan oli ini adalah 125 km per jam. Ya, semestinya bisa lebih dari itu ya. Cuma waktu itu saya memutuskan untuk tidak meneruskannya, sehingga rekor terakhir saya adalah 125 km per jam. Begitu. Untuk getaran hampir tidak terasa, baik pada putaran bawah, menengah, sama atas. Oli ini cukup bisa menjaga getaran mesin dengan baik, dan performanya memang lebih terasa ya di putaran menengah hingga atas ya. Kalau bawah ke tengah oke lah, tapi saya baru merasa feel-nya itu menengah hingga ke atas gitu.
Mungkin bisa disebabkan ini karena faktor motor saya juga ya, karena dia konfigurasinya overbore. Kalau motor lain mungkin dia dari bawah ke tengah, seperti Honda misalkan, seperti itu. Aspek kedua yang akan saya review adalah terkait masalah ketahanan atau durability. Jadi saya sudah memakai oli ini sebanyak 3 kali penggunaan. Dengan rincian yang pertama, saya melakukannya mini touring sebanyak 1400 km dan saya lanjutkan dengan harian, jadi totalnya adalah 2500 km. Kemudian yang kedua, saya menggunakannya full untuk komuter ya, harian. Totalnya adalah 2650 km, baru melakukan penggantian oli selanjutnya. Dan yang ketiga, saya melakukannya untuk full touring. Jadi saya touring full menggunakan oli ini, dan totalnya hingga saya mengganti oli ini ke oli selanjutnya adalah 3600 km. Jadi bisa disimpulkan, oli ini bisa saya pakai dengan daya ketahanan hingga 3600 km ya, dengan catatan itu waktu saya full touring gitu. Memang pada saat melakukan penggantian oli ini, saya tidak mengukur ya berapa penyusutan olinya. Saya hanya melihat sekilas tumpahannya, oh itu masih penuh, begitu. Sebenarnya waktu itu bisa kalau misalkan saya ingin pakai lagi hingga interval 4000 km, karena memang biasanya tuh di buku-buku servis sepeda motor ya, interval penggantian oli yang direkomendasikan oleh bengkel adalah 4000 km. Saya sebenarnya bisa waktu itu hingga sampai saat itu. Cuma waktu itu saya memutuskan untuk menggantinya saja langsung karena sudah masuk ke jadwal servisnya. Akan tetapi jujur, pada waktu di KM 3600 itu, saya masih merasa oli ini masih enak untuk dipakai gitu loh. Ini bisa dikatakan olinya ini bisa dipakai lagi terus, mungkin bisa sampai 5000 km. Seperti layaknya interval-interval oli semi sintetik yang ada di luar negeri sana, begitu. Oke, aspek lain terkait dari ketahanan ini adalah saya akan melihatnya dari ketahanan untuk menahan panas mesin. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, motor saya adalah Suzuki GSX 150 Bandit, di mana konfigurasinya adalah overbore, di mana dia akan lebih nendang di putaran atas. Semakin kita memutar mesin dengan lebih di putaran tinggi ya, akan tercipta panas mesin yang cukup luar biasa. Nah, oli Valvoline Champ 40 ini cukup bisa menahan panas mesin dari motor saya dengan sangat baik. Bagaimana buktinya? Pada saat kilometer 13.000, saya melakukan servis ke bengkel resmi Suzuki, dan di situ saya minta kepada mekaniknya untuk mengecek air radiator saya. Umumnya memang menurut buku-buku servis motorcycle itu, untuk melakukan penggantian terhadap air radiator itu ada di interval 24.000 km atau 2 tahun pemakaian. Namun terkadang para bikers menggantinya setengah dari itu, biasanya di 12.000 atau 14.000 lah, mereka biasanya udah ganti itu, karena biasanya jumlahnya sudah berkurang. Namun ketika saya cek bersama dengan mekaniknya, air radiatornya tidak berkurang sama sekali. Mekaniknya kaget, saya pun juga kaget gitu. Radiatornya airnya tidak berkurang sama sekali, sehingga saya tetap bisa menggunakan air radiator itu terus gitu loh, hingga kilometer yang saya sampai sekarang yaitu 17.000 km. Jadi bisa disimpulkan oli Valvoline ini cukup bagus ya untuk menahan panas mesin. Ya, air radiator saja tidak berkurang begitu. Oke, terus yang ketiga yaitu aspek yang ditunggu-tunggu nih, yaitu aspek harga. Berapa sih harga dari oli Valvoline Champ 40 ini? Jadi untuk harganya itu bervariasi ya teman-teman, apabila teman-teman mendapatkannya di bengkel atau di online shop. Jadi untuk waktu itu saya beli di online shop seharga 75.000 hingga 80.000 rupiah. Untuk link pembeliannya nanti saya akan attach di bawah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini sangat worth sekali teman-teman, yang mana dengan 75.000 atau 80.000 ya, saya bisa mencapai ke rekor tertinggi saya yaitu 3.600 km. Dan itu masih terasa smooth, bahkan kalau misalnya saya mau pakai sampai 5.000 pun semestinya tidak apa-apa gitu. Jadi ini sangat-sangat worth sekali untuk dipakai olinya. Oke, jadi kesimpulannya adalah dengan menggunakan oli ini saya sangat-sangat puas, dan sepertinya saya belum tertarik untuk mengganti oli lain selain oli Valvoline ini ya. Ini sangat berguna sekali, terlebih saya ada di Jakarta ya, yang mana setiap harinya itu sering bermacet-macetan. Yang tentunya kalau misalkan kita terjebak di kemacetan, pasti panas mesin akan semakin bertambah ya. Oli ini sangat membantu saya untuk menjaga panas mesin agar tetap normal, sehingga buktinya air radiator saya tidak berkurang sama sekali hingga kilometer 13.000 begitu. Oke, sekian review saja pada kali ini.
Jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Saya undur diri dari video ini. Salam jumpa dan see you at the next video.